Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ismani yakrahu Adam yakrahul mauta wal mautu khairun lahu minal fitnah wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah nabiyil karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah takziah malam ke-7 rahimakumullah. Sama dihormati al-Farah Bapak Haji Ahmad, Mubarak Bapak Haji Nur Ali, Mubarak Bapak Tono, Wabil Azaz, keluarga besar almarhum, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan perjalanan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam ini. Gerakan hati kita, ringankan langkah kita sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka takziah mendoakan almarhum Bapak Yanin bin Tio dan juga menghibur keluarga yang ditinggal. Mudah-mudahan almarhum memaafkan segala kesalahannya, terima amal ibadahnya, kuburnya dijadikan rawdah min riyadil jannah, aman daripada taman surga, keluarganya yang ditinggal diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah Ta'ala limpahkan keharibaan baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya sampai hari kemudian. Hadirin rahimakumullah, malam ini takziah kita malam yang ke-7. Tadi pemilihan datang ke rumah, walaupun katanya ya beberapa menit tolong diisi tausiah. Yang kedua, kalau kita sebagai tamu, dalam pepatah Arab mengatakan ad-dhaif al-mait, tamu itu ibarat orang mati ya. Artinya apa? Orang mati kan diapain aja ngikut, nurut, benar kan? Tamu begitu. Kalau saya kesini disuruh ceramah, ya ceramah ya. Kalau disuruh makan, ya makan. Suruh cuci tangan, karena kan begitu, cuci tangan mulu, makan kagak ya. Nah, itu begitu. Tadi saya bilang saya ada acara di persis dekat lapangan Kempo, kalau yang tahu. Lapangan Kempo sebelah pemancingan di rumah Pak Azir. Dia nih lagi mau terima calon besar. Abang ini ada berumah, masya Allah. Saya bilang tadi saya telepon, udah kerjain aja sono deh. Bentar terima beres saya, kita tinggal marahin kue lamaran aja ntar sono. Iya, saya kemari, alhamdulillah. Makanya karena itu mari kita ngaji sedikit. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, inna hadiyal haylil amwat ad-du'a wal istighfar. Perlu kita ketahui bahwasanya hadiah orang yang hidup kepada yang meninggal dunia doa dan istighfar. Dan kita ini dengan kawan kita, mungkin orang tua kita, ukuran Pak Jinali, Pak Ahmad ini kawannya. Malam ini kita berikan hadiah dari kita, apa diantaranya istighfar, apa diantaranya doa yang dapat menyenangkan dia di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin Bapak. Apakah sampai doa kita, apakah sampai bacaan kita, yakin itu sampai. Kenapa saya katakan yakin? Kalau boleh ya, saya ini kalau ditanya, Ustaz
dari mana yakinnya doa kita sampai buat orang yang meninggal dunia, bacaan Fatihah kita sampai, bacaan Yasin kita sampai. Jadi kalau logikanya begini, kayak kita ngirim surat lewat pos, ngirim sesuatu barang, taruh deh jangan jauh-jauh ke Surabaya aja, masuk tuh lewat TV, kira-kira sampai nggak tuh barang kita ke sana? Ya, ini belum pasti sampai. Kalau alamatnya nggak tepat, ya belum tentu sampai. Tapi andai kata alamat yang nggak tepat, itu barang nggak sampai, balik lagi nggak kemari kira-kira? Balik lagi. Nah, kalau saya yakinnya kita kirimkan doa, bacaan kita pasti sampai. Karena belum pernah selama jadi ustaz ada malaikat balikin doa kita, Ustaz ini doanya nggak sampai buat Pak Yonin. Kalau surat sampai, surat orang kita kirim, kok alamat udah nggak ada di sono, pasti balik lagi. Nah begitu juga kiriman doa kita, kiriman bacaan kita, yang penting alamatnya apa? Itu alamatnya minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau dia bukan orang mukmin, dia bukan orang Islam, biar kita baca Quran, Allah kita baca Yasin berkali-kali, tahlil semalam, bukan semalaman, bermalam-malam, ini nggak bakalan sampai karena nggak tepat dengan alamat. Kalau kayak begini Pak Yonin, masya Allah, kita tahu dia sholat, dia mukmin, bertakwa kepada Allah, yakin bahwa kita malam ini sampai dapat menyenangkan almarhum di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam masalah ngirimkan sesuatu kepada orang yang meninggal dunia, apa kata Nabi? Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisurbatil ma'i. Fa'ilam tajidu tabi ayatin minal Qur'an wa'ilam taqidu ayatin minal Qur'an fabidu'ain birrahmah wal maghfirah fa'inna allaha wa'adakum bil ijabah. Kata Nabi dalam hadisnya, sedekahlah kalian atas diri kalian ini selagi kita masih hidup, banyakin bersedekah. Sedekahnya cuma air, diambil dari jam-jam di bawah. Ketika ada orang lewat dia tuangin, ayo sabilillah, sabilillah, kasih air, minum kita, alhamdulillah. Ini sedekahnya begitu. Ini lihat almarhum keluarganya ini dikeluarin air. Apakah ini nggak ada nilai sedekah ini? Ada sedekahnya. Apa nggak ada pahalanya? Ada pahalanya. Asal kita yakin kepada Allah Subhanahu. Makanya paham kita ahli sunnah wal jamaah, kalau orang meninggal dunia ada tahlilan, air dikeluarin, biasanya kue undi dikeluarin, betul? Ya. Bukan kayak lain, oh nggak boleh tuh orang lagi meninggal dunia, haram, nggak boleh. Dia lagi kesusahan, lah dia lagi kesusahan, ada yang bantuin dia, mau enggak? Lah yang meninggal udah nggak ada urusan ya, tinggal yang hidup, emang nggak boleh kita sedekah? Boleh. Ada anak yatimnya, nggak bisa dipukul rata begitu. Kalau memangnya hingga orang susah ada anak yatimnya, betul, jangan ngomong doang, datang ke tempat kajian, bawa kopi, bawa gula, bawa air, cakep nggak? Ini ngomong doang, bantu kagak ya? Kalau kita kan agak begitu. Nah, ayo kita bantu doain, doa. Kalau yang meninggal orang kaya, punya anak yatim, apakah ada orang miskin? Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kata Nabi, walau bisurubatil ma, sedekah dianjurkan kita walaupun cuma seteguk air. Kenapa? Karena sedekah itu faedahnya sangat besar di dunia. Kita bersedekah, as-sedaqatu tatba'ul bala, sedekah dapat mencegah musibah, sedekah dapat mencegah bala. Kita bersedekah, insya Allah kita terhindar daripada bala, terhindar daripada musibah yang mestinya hari ini kita dapat musibah, misalnya siang hari atau sore hari, pagi kita bersedekah.
sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin 1.000 perak, mungkin 2.000 perak pada fuqara wal masakin lillahi ta'ala bisa terhindar dari yang musinya dapat musibah aja. Ini hadis Nabi, yakin dan kita percaya. Kita mau dapat pahala sebab sedekah, dihindarkan pahala itu. Lalu saat mau meninggal dunia, as-shadaqatu tarfa'u bitatassu, orang yang sedekah itu dapat menolak mati dalam keadaan yang jelek. Ada orang musuhnya matinya ini dapat musibah yang kurang pantas dan kurang enak. Soalnya ada kita lihat tuh, kadang-kadang ada orang lagi lewat hujan redup, dibuat rokok mati. Kan suaranya kurang bagus, Ya kesimpulan mati ketiban pohon. Ya, bukan berarti husnul khotimah, bukan mati husnul khotimah bisa. Tapi kan keadaannya kurang bagus. Ada lagi ketiban reklama. Lagi neduh naik motor hujan, reklama jatuh ketiban mati. Udah gitu reklamanya udah garam lagi. Ya Allah. Lagi lewat di tepi longsor keuruk dalam satu mobil. Ini kurang bagus kan? Kalau dikasih sakit tinggal almarhum mau meninggal dunia sakit dulu, masya Allah, itu cacat. Orang kalau meninggal dunia biasanya Allah kalau sayang sama hambanya, sebelum dia nanti meninggal dunia dibersihkan dulu di dunia, dikasih sakit dulu di dunia. Kadang sakit panas aja di kita meriang aja sehari kita meriang, tapi kita sabar, kita ikhlas, kita terima ini dari Allah. Sholat jalankan walaupun nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa baring telentang sambil menggigil, tapi kita ingat sholat jangan ditinggal. Itu satu hari kita sakit, Allah ampunin dosa kita selama 1 tahun. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Makanya kalau besok ada yang meriang-meriang jangan cepet-cepet berobat, ya. Begitu meriang, kata istrinya, Pak, kalau Bapak udah panas begini, nanti kena corona, enggak, biarin mah, ini mungkin bisa diampuni dosa-dosa saya. Begini, udah 2 hari makin panas, ya, itu kan makin panas, berobat, enggak, biarin dah. Ini kan baru 2 hari, tapi 2 tahun dosa saya biar diampuni sama Allah, dosa saya banyak. 3 hari sudah berobat makin panas juga. Ini Pak udah 3 hari gimana? Biarin saya tahan, besok mati ya. Berobat ya. Nanti kita sabar. Maka lihat kalau kita kembali ke keadaan sekarang, bagaimana kita ini diuji dengan musibah yang namanya corona. Di sana sini sampai orang meninggal dunia. Itulah cara Allah untuk membersihkan hambanya yang nanti akan dimasukkan ke surga. Ketika dia sabar, dia ikhlas, dia ridho dengan sakit tadi, apa saja penyakitnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita takutkan mati lagi segar bugar begini, ya, masih mending boleh ngaji. Masa sampai ngurusin, ada nyolatin, biasa belakang harus ada. Apa sih lagi panian duluan, saya belakangan panian duluan nggak mau. Mati husnul begitu. Nah, kalau kita meninggal dalam keadaan segar kubur di tempat maksiat, nauzubillah min. Jangan sampai kita. Inilah hadirin rahimahullah, itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ada orang alhamdulillah usia 60 tahun, usia 70 tahun, tapi saya nggak pernah sakit, orang nggak ibadah. Itu justru orang itu namanya istidrak, lagi diampuni sama Allah. Biasanya kan kalau rada bandel itu kalau sakit-sakit ya. Kalau rada beneran dikit, taruh udah bilang, taruh udah buyang. Kalau yang bandel biasanya yang dia nongkrong dari sore sampai pagi tuh, yang nongkrong ngajinya cuma 4 orang, iya. Masya Allah, nggak sakit-sakit ya. Tuh, emang ini sengaja Allah. Jarin, terus ente, terus ayo, mulai tambah lagi, maksiat terus, tambah lagi maksiat terus. Taruh udah tinggi tuh kalau layangan, baru kita nyungsap dia di situ. Ini kalau dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, masih dikasih sakit, penting saya sabar, saya doa. Ini ada dari Allah.
Nah, itu namanya matinya dalam keadaan baik. Yang kita takut tuh matinya pada itu yang jelek. Atau mati blak lah, alhamdulillah men dari. Lalu yang kedua faedahnya orang sedekah kata Nabi ketika masuk kubur as-sadaqatu tarfa'ul hararatal kubur. Sedekah itu dapat mencegah panasnya di dalam kubur. Pak diceritakan bagaimana kubur yang kita bayangkan alam barzah namanya. Apakah dia dikubur betul di tanah atau dia mana saja dia meninggal dunia, tetap dia mengalami ada yang namanya alam barzah atau yang namanya alam kubur. Disitulah nikmat dia mendapatkan nikmat dari Allah, nikmatul kubur. Ada kalanya dia mendapat semprongan hufrah min hufarini raganya nggak tahu di mana, tapi dia masih di alam kubur, dia sudah mendapat semprongan itu. Kalau kayak orang bikin pandai besi itu, kebosnya di sini, tapi besinya di sono, ya merahnya. Tuh orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang kafir di alam kuburnya begitu. Dia begitu. Dia di alam barzah, di mana alam barzahnya? Wallahu alam. Tapi neraka di sana sudah mendapatkan hufrah min hufarin. Makanya orang kafir dalam kubur itu nggak boleh disatuin sama orang Islam, nggak boleh. Walaupun dia saudara, dia mukmin, dia kafir, begitu mati, ya rendengin aja. Jangan, nggak boleh. Dalam Islam ada aturannya, jangan keganggu nih orang Muslim. Karena orang Islam dia dapat nikmat kubur, enak. Tiba-tiba ada dia nih orang kafir mati, habis potong telur, keganggu dia. Ya, nggak boleh. Boleh begitu. Ini diantaranya. Nah, dengan sedekah tadi terhindar. Dia mestinya rasakan panas, rasakan susah, tapi dengan bersedekah alhamdulillah nggak merasakan panas dalam kuburnya. Makanya kalau kepengen dalam kuburnya Anda banyakin sedekah. Sedekah itu nggak perlu banyak. Apa yang kita punya? Bahkan Anda kalau mau sedekah uang nggak punya, makanan nggak punya, apa yang berhala nggak punya, ada kata Nabi yang mendapatkan pahala sedekah apa? Tabassumuka fi wajhika laka sedekah. Senyum di hadapan wajah saudaramu itu juga nilainya sedekah. Sampai begitu. Kalau kita mau sedekah duit nggak ada, ketemu orang nyengir aja udah nyengir. Bisa ketemu nyengir ya, siapa aja nyengir. Paling orang lah, boleh kapan ini? Itu dapat pahala. Kadang-kadang kagak udah merengut aja, masya Allah. Wajah yang manis, senyum di hadapan saudara kita itu sedekah. Nah ini sedekah ini nanti dia dapat memberikan kita sejuk di alam kubur. Bahkan kalau kata Kiai Abdurrahman Nawawi Allah yarham, sedekah kita itu nanti di alam kubur. Nih bergantung sedekah kita di alam kubur. Ada yang alam kuburnya angin adem bagaikan pakai AC. Enak nggak kira-kira? Enak, dengarnya adem. Enak banget. Ada yang pakai kipas angin yang pada bunyi gitu bos. Tanya, ini bagaimana dia pakai AC? Itu sedekahnya banyak, ikhlas. Tapi sedekah kalau nggak ikhlas apa? Ya, biar sedikit yang penting ikhlas, apalagi banyak. Ikhlas itu yang cakep, tuh jangan kadang-kadang biar sedikit yang penting ikhlas, Allah biar banyak asal ikhlas. Begitu yang sebelah pakai kipas angin, kata malaikat kok saya kipas angin begini, kipas angin kata malaikat ini dulu yang jadi duitnya. Kalau sedekah kasih duit 2.000 udah 2.000 cek lagi tuh. Terus nah ini jadi itu sesuai sedekah. Nah inilah makanya Nabi suruh bersedekah untuk diri kita. Faedahnya lalu kemudian kata Nabi saat nanti kumpul di padang mahsyar nggak ada naungan. Bahkan ada dikatakan umpamakan matahari bagaikan sejengkal dari kepala kita, kayak apa panasnya? Buat saya itu, buat orang yang nggak ada amal solehnya, nggak ada sedekahnya di dunia. Tapi buat orang yang ada amal solehnya,
amal ibadahnya banyak di dunia, ada sedekahnya, nanti dia dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bizillah yauma la zilla illa zilluh. Dia mendapat naungan di saat nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung sedekah kita. Dan begitu juga nanti ketika melintas di mana sirat, ini tergantung sedekah kita. Bahkan sampai-sampai di dalam bab udhiyah, bab korban, apa kata Nabi? Azimu duhayakum fa innahu ala sirat matayakum. Di bab korban kata Nabi, besarkanlah korban kalian karena sedekah yang namanya lewat korban itu nanti merupakan kendaraan kalian ketika melintas di mana sirat yang terbentang di bawah di atas api neraka. Jadi kalau korbannya gede, kendaraannya tangkas. Ada yang bilang, Ustaz gimana sih kalau sapi berdua sama istri boleh enggak? Wah, cakep banget. Itu yang begitu tuh nanti kendaraannya pesawat. Ya. Pesawat ke Surabaya kan nggak satu jam. Kenapa? Tapi ketujuh bagus. Ya ibaratnya kita naik Innova lah 7 orang ya. Dan naik Avanza masih bisa juga. Dan kadang-kadang ada juga yang korban begini, Pak mana kambing? Ini kambing banyak. Saya mau beli kambing Pak yang kira-kira cukup lah buat korban. Syaratnya yang penting giginya udah kompak ya. Giginya kompak. Cari yang kecil. Jadi Pak nih yang paling kecil nih, tapi ini udah cukup syaratnya, kambingnya mulus, giginya udah kompak, berarti udah umur, boleh apa-apa Pak yang paling kecil. Berapa duit? 2,5 juta. Alhamdulillah masih, ini syaratnya cukup. Nah yang begini kendaraannya nanti ibaratnya kendaraan Aceh atau kendaraan sehat. Kalau kita mau masuk ke tol, atau juga bagian bajai, yang deker gitu. Makanya kalau saudara besok beli kambing jangan pengen ditawar. Iya. Berapa kambing nih? 2,5 juta, dapat nih. Udah, ayam. Oh, kalau duitnya ada, jangan sayang. Kadang-kadang orang kaya beli kambing artinya yang paling kecil ya. Kata seorang ulama, ajib aku kagum dan aku heran. Ada orang cari rezeki, pergi pagi pulang sore, apa saja dia usahakan dari rezeki sampai tinggalin ibadah kepada Allah, tapi sayang rezeki gak dibawa. Mobil mewah, rumah mewah dibawa kan? Ini kayak almarhum nih kan dibawa, motornya nggak dibawa, luar biasa. Hartanya nggak dibawa, anak kadang ikut. Nah justru itu punya rezeki jadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu nanti melintas sirat tergantung amal sedekah kita. Ada sahabat tanya, ya Rasul, gimana kalau kita nggak punya harta, saya nggak punya uang, mau korban nggak ada duitnya ya Rasul, bagaimana nanti saya pada menyembah atau melintas di mana sirat? Apa kata Nabi? Amaluka soleh markabuha, amal solehmu itu jadi kendaraan. Ini buat orang yang nggak mampu. Kalau buat orang sama sekali nggak mampu, nggak ada bakal korban saya, lagi korban makan aja susah. Itu yang begitu tuh, itu dari amalnya dia nanti bisa jadi kendaraannya dia. Tapi kalau orang kaya pelit, nah ini nih, baru dia nyebrang dikit, malaikat siapa nih ya? Baik itu jembatan digoyang-goyang, nyebur, pelit dulunya. Nauzubillah min, makanya usahakan besok. Bayar gimana Ustaz? Usahakan besok yang belum korban ada duitnya korban, walaupun yang penting sekali pernah korban. Walaupun perintah berkorban setiap tahun, karena nggak ada barangkali setiap tahun minimal sekali pernah kita korban. Jangan sampai seumur hidup nggak pernah korban. Nanti kita masuk surga dipanggil mau malaikat. Bulan, silakan masuk surga dari mimbar duha, dari pintu yang rajin mengerjakan sholat duha. Nah kita ada catatannya. Oh iya nih, saya pernah sholat duha, berarti kita masuk dari situ. Mimbar raya, orang yang berpuasa, ayo masuk dari pintu namanya pintu
pintu yang berpuasa. Kita pernah puasa, masuk dari sini. Ayo masuk surga nih dari pintu kurban. Ayo yang pernah kurban silakan. Dilihat nggak ada kita. Agak masuk jadi tuh. Makanya kalau amal ibadah ambil semuanya, walaupun sekarang. Itu dia. Nah itulah maka kata Nabi, tasaddaqu ala anfusikum, bersedekah untuk diri kalian. Yang kedua wala amwatikum, nih baru untuk yang mati. Jadi sedekah jangan hanya buat kita, buat orang yang meninggal di antara kita, apakah bapak kita, ibu kita, nenek kita, siapa aja, ada keluasan rezeki, niat sedekah. Saya bantu ya, ini pahalanya kita kirim. Pahalanya buat terus saya. Kan sudah dengar di radio Asyafiyah sering ilmu. Ya terus ini ada amplop berisi 100.000 dari Bapak Bulan, pahalanya ditujukan untuk Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini. Oh, lagi begitu. Tuh niatnya namanya. Kita niatkan sedekah kita pahalanya tuh buat orang tua. Dengan apa katanya? Walau bisurbatil ma'i, walaupun cuma air. Kita cuma punya air, oh ada kegiatan agama, ada keperluan bantu, kalau besar beberapa botol aqua atau gelas aqua, niat hati pahalanya buat orang tua saya, sampai dia senang di alam kubur. Satu dosa apalagi, ini hadirin rahimahullah. Lalu apa kata Nabi? Fa'ilam tajid, andai kata kita sedekah untuk orang tua yang meninggal dunia, air uang nggak ada, air nggak ada, makanan nggak ada. Kalau kita kan biasanya alhamdulillah nih kayak begini, masya Allah. Ini niatkan air sedekah buat siapa ahli kubur kita, terutama Pak Yoni. Kalau kita keluarkan sesuatu nih, niat ya Rob pahalanya buat Pak Yoni, ya Rob pahalanya buat Wakio, ya Rob pahalanya buat Waminah. Niatkan, senang bahagia di alam kubur. Anda itu nggak ada juga, apa kata Nabi? Fabi ayatin minal Quran, mau sedekah makanan duit nggak ada, niatkan bacain ayat-ayat Al-Quran. Tadi sudah diajarin ulama-ulama kita kalau orang meninggal dunia tahlilan bacain surah Yasin. Ada yang tanya, Ustaz kenapa surah Yasin? Suratul Yasin liman quri'atlah. Surah Yasin yang kita baca tergantung niat orang yang bacanya. Kita baca Yasin supaya di ahli kubur diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, jadi keterodok dan derajatnya yang insya Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Itu Yasin tergantung niat kita yang baca. Kalau kita niat baca, ada anak kurang sehat malam-malam panas, ya baca. Kita mah air imbusan aja yakin ya. Dokter kan dikasih air imbusan. Nah kalau ini air kita baca Yasin. Sering begitu, oh anak panas ya, malam udah bismillah baca Yasin ya Rabb, dengan berkah suratul Yasin Allah Ta'ala angkat penyakitnya, sembuhkan anak kita itu. Saya kasih minum, insya Allah sembuh. Tuh, begitu. Bini kalau ngomel mulu, bini ngomel mulu, ini bini private wajah ya. Kita baru keluar dikit, bang mana bang, bener udah pulang bang. Udah curiga aja kita, gampang kalau gitu. Taruhin di botol ya, bacain Yasin, baca Yasin loh, diam ya besok loh. Insya Allah bini nurut. Cuman bini yang ngaji udah diterangkan sama saya, apa nih air dia minum dia sembuh kita. Hati-hati. Ini tergantung niat. Nah ini begitu juga orang meninggal dunia. Gimana kalau saya bacain surah Al-Baqarah? Cakep lebih banyak. Sebagian surat wakil orang meninggal, cakep semuanya, nggak ada yang jelek. Bahkan suratul Yasin, wal Quran itu jantungnya Al-Quran. Nah, ini orang sekarang ada juga yang bilang, nggak boleh tuh bid'ah. Apalagi Yasin dibaca malam Jumat, nggak boleh bid'ah. Kalau orang ngomong itu bilang, oh iya benar, nggak salah dia ngomong. Bid'ah, nggak boleh. Yasin dibaca malam Jumat. Yasin dibaca malam Jumat boleh enggak? Nggak boleh, jangan, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat, nggak boleh. Yang boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Boleh baru. Tuh, mau aja kita dibohong-bohongin. Iya.
Saya juga bilang begini, ajan nggak boleh panjang-panjang. Iya benar. Ajan nggak boleh panjang-panjang. Iya. Ajan panjang-panjang. Begitu dia panjang. Agak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kalau ngomong, ahamin dulu. Begitu. Sholat pakai celana, boleh? Sholat pakai celana, boleh? Boleh nggak celana? Nggak boleh, batal sholatnya. Sholat pakai celana, gimana sih? Batal. Pakai celananya sebelum sholat, terus dia sholat sah, nggak apa-apa sholatnya. Tuh, hati ya. Benar nggak ini? Hati. Peci hitam jadi imam rasa. Peci hitam jadi imam. Ini kayak dia pakai peci hitam. Peci hitam jadi imam. Lah peci hitam, lah orangnya banyak pakai peci hitam, sah nggak pakai peci sah sholatnya. Tuh, hati tuh. Nah ini hadirin rahimakumullah. Kakaknya lihat nih, niatkan sedekah buat orang tua. Gak ada uang, gak ada ini, gak ada makanan. Apa katanya? Abi ayatin minal Quran, bacain Al-Quran. Kalau ziarah kubur silakan, sampai di kubur baca Quran, gak bisa Yasin, Fatihah. Niatkan pahalanya, ya Allah saya niat baca Al-Quran, pahalanya untuk orang tua saya bulan bin bulan. Udah begitu. Ini kalau bukan sekedar satu ayat. Surah Yasin, Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Muawwizatain, Falaq, Nas, ayat kursi, masya Allah. Untuk siapa tadi? Diniatkan yang pertama pahalanya untuk almarhum yaitu Bapak Yonin bin Tiyo. Bahkan dari kita niat bukan hanya untuk almarhum, tapi wali-walidayya, orang tua kita juga pun yang sudah meninggal dunia. Malam ini dia kebahagiaan, dapat kesenangan dari Allah Subhanahu. Yang kedua, yang pertama tadi sedekah dengan berupa materi. Kalau nggak ada, bacain ayat-ayat. Falam taqdiru ayatan min al-Quran, ayatan min kitabillah. Kalau kita nggak bisa baca ayat-ayat Allah, apakah itu Yasin nggak bisa, mungkin ada Fatihah pun nggak bisa, masih ada kata Nabi buat sedekah untuk orang tua. Apa artinya? Fabi du'ain birrahmah wal maghfirah. Doain supaya dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu. Minimal Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Orang tua kita hunya kemana? Muta'alliq kepada ahli kubur, pada orang yang meninggal kita sebut namanya tadi. Kalau dia seorang perempuan, Allahumma maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Selain daripada itu cukup Allahumma maghfir lil muslimina wal muslimat. Ini di kita juga ada redaksi tahlil kadang-kadang nih. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afiha warhamhu warhamhu cukup maghfir lahu. Tabulajibli wali-walidiyya, orang tua kita semuanya. Walahu cukup, nggak pakai walahu nggak perlu, cukup dan. Jangan walil mu'minina wal mu'minat. Itu kalau disebutkan hum harus disebut semuanya namanya. Sebulan banyak. Cukup walil mu'minina. Ini doanya, andai kata nggak bisa kita bahasa Arab, doain. Cukup kita bacakan Fatihah, lalu kita bacakan doa. Apa doanya? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah orang tua kami, ya Allah. Bapak bulan dan bulan, ya Allah. Berikanlah rahmat kepadanya, ya Allah. Ampuni dosanya, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Cukup bahasa Indonesia. Apa kata Nabi? Innallaha wa'adakum bil ijabah. Semua itu baik sedekah berupa materi, makanan dan yang lain-lainnya, atau bacaan-bacaan Al-Quran, apakah surah Yasin dan yang lainnya, ataupun doa tadi yang kita bacakan,
Apa kata Nabi? Fa innallaha wa'adakum bil ijabah. Maka sungguhnya Allah berjanji itu semuanya akan diijabah, akan diterima, pahalanya sampai untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu alhamdulillah pada ini almarhum Bapak Yoni, berkat bacaan-bacaan kita, berkat doa-doa kita, insya Allah di alam kuburnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita yakin bukan hanya almarhum mendapat rahmat maghfirah malam ini, orang-orang tua kita, keluarga kita sudah mendahului kita pun di alam kuburnya insya Allah mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita baca Fatihah sekali lagi, doakan almarhum Bapak Yonin ya maafkan kesalahannya, terima kasih ibadahnya, kuburnya jadikan berada minta jannah, keluarga yang ditinggal dengan ketabahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa li walidayya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum